warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik-adik, pada sore ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Bisa dibaca tulisan kakak? Bisa. Ya. Mungkin adik-adik ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup itu terbagi menjadi berapa? 7. Yang pertama, Bergerak. yang kedua, Bernapas. yang ketiga, Dan berkembang biak. ya betul sekali. Jadi siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup tentang bergerak? Ada yang tahu? Tiada. Ya, jadi adik-adik, bergerak itu maksudnya kita dapat berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Contohnya kita dapat berjalan, berlari, dan menggerakkan organ tubuh beserta berenang. Jadi itu merupakan ciri-ciri bergerak ya. Yang kedua itu bernapas. Ada yang tahu pengertian bernapas itu? Tidak. Tidak ada. Bernapas itu seperti yang kita lakukan saat ini, menghirup udara, yaitu oksigen. Setelah kita menghirup udara, kita menghembuskan udara yang disebut karbon dioksida. Paham? Paham. Jangan paham-paham. Jangan sampai saya tanya kemudian tidak tahu. Jadi adik-adik, kita dapat merasakan kebutuhan bernapas itu seperti contohnya kita menahan untuk tidak bernapas. Pasti kita akan merasakan sesak napas, ya kan? Ya. Itu namanya kita kekurangan oksigen. Jadi kalau oksigennya kita ada berlebihan berarti kita bisa bernapas. Kalau oksigennya kita ada berkurang berarti kita sesak napas. Contohnya kita tutup hidungnya kita pasti kita susah bernapas toh? Ya. Makanya itu kita sebagai manusia sangat memerlukan yang namanya udara. Yang ketiga itu memerlukan makanan dan minuman. Ada yang tahu? Mungkin adik-adik ada yang tahu? Ya, jadi memerlukan makanan dan minuman itu seperti sebelum kita melakukan aktivitas pasti kita sarapan dulu, makan, minum. Kalau kita tidak makan dan minum berarti pasti kita merasakan lelah atau loyo. Kalau kita lelah dan loyo itu kita tidak bisa melakukan aktivitas. Jadi kita makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Jadi makhluk hidup mendapatkan makanan dan minuman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama heterotrof dan autotrof. Di mana autotrof itu dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti bunga. Bunga itu menghasilkan makanan sendiri dengan cara sinar matahari. Jadi kalau biasa bunganya kita di depan rumah itu udah kena sinar matahari langsung udah mekar toh? Iya. Yo, karena itu bantuan dari cahaya matahari, makanya bunganya kita bisa mekar. Terus heterotrof itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, jadi dia itu udah mendapatkan makanan dari tumbuhan lain, tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Ada yang tahu mungkin adik-adik? Ya, ada ya? Jadi makhluk hidup akan mengalami tumbuh dan berkembang. Terlihat dari tinggi badan, berat badan. Umpamanya berat badannya bulan ini 50 kg. Pas
bulan depan dah turun lagi jadi 49. Begitu. Jadi itu perkembangan tubuh manusia. Itu ya. Contohnya itu seperti kupu-kupu. Ada yang pernah lihat kupu-kupu bertelur? Setelah bertelur, kupu-kupu itu telurnya kupu-kupu menetas. Dan jadi apa dia itu kalau udah menetas? Ya pintar, ulat-ulat. Setelah berubah menjadi ulat-ulat jadi apa? Ya kepompong. Setelah menjadi kepompong, ya betul sekali. Jadi begitulah contoh perubahan makhluk hidup. Dari kupu-kupu bertelur, telurnya menetas, terus itu kupu-kupu menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu. Yang kelima yaitu berkembang biak. Ada yang tahu maksudnya berkembang biak itu bagaimana? Tidak ada. Berkembang biak itu maksudnya reproduksi, atau berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Contohnya seperti kita ini, ada mamanya kita, ada bapaknya kita, ada kakaknya kita, ada adiknya kita, itu namanya keturunan. Oh, kayak Wapatia, ada kakaknya dia Waiking, Wapintang, terus ada. Sekarang yang keenam yaitu PK terhadap perangsang. Adik-adik ada yang tahu tidak PK terhadap perangsang itu seperti apa? Tidak ada. Jadi PK terhadap perangsang itu makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap perangsang yang diterima. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang itu seperti sentuhan cahaya matahari. Biasa kalau matahari udah panas itu, udah kena kulitnya kita panas tuh. Itu namanya PK terhadap rangsang. Terus air itu kalau udah dingin, kalau kita mandi air udah dingin, kita kedinginan, iya kayak es kita kedinginan toh. Itu namanya PK terhadap rangsang. Terus kalau umpamanya gelap tiba-tiba dia menyala lampu, langsung kaget kayak matanya kita tutup sejenak kok. Ya. Itu namanya PK terhadap rangsang. Kalau kita lihat matahari, matanya kita ada silau. Iya, betul sekali, pintar. Seperti tadi dia bilang kalau kita lihat sinar matahari matanya kita udah gelap, langsung tiba-tiba kita tutup mata toh. Itu namanya PK terhadap rangsang. Yang sekarang itu yang ketujuh, menyesuaikan diri. Maksudnya menyesuaikan diri itu seperti bunglon. Bunglon toh kalau umpamanya ada hinggap di pohon hijau, kulitnya berubah menjadi warna hijau juga. Itu namanya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terus sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab itu memiliki daun lebar dan tipis. Contohnya seperti paku-pakuan dan semanggi. Jadi yang ketujuh itu menyesuaikan diri. Ada yang tahu pengertian dari menyesuaikan diri? Tidak Ya. Jadi menyesuaikan diri itu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu biasa disebut adaptasi. Contohnya tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal seperti kaktus. Biasa siapa yang sudah pernah lihat kaktus di sini? Saya. Iya, semua sudah pernah lihat kaktus toh? Sudah. Contohnya seperti itu. Dia itu tumbuh di tempat yang tidak ada air tapi masih tetap hidup karena di daunnya itu menyimpan air. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki
daun lebar, tipis, seperti tumbuhan paku-pakuan, contohnya semanggi. Contohnya paku-pakuan ini seperti biasa kalau kita pergi di kebun itu daunnya udah bergulung-gulung. Disebut apa di? Biasa di lapangan itu ada itu rumput-rumput, daunnya bergulung-gulung. Kayak kalau di sini tuh bunga berdoa itu, ini tuh, Iya, ada bunga berdoa itu yang tumbuhan gede. paku-pakuan. Ya itu penjelasan saya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin adik-adik ada yang bertanya? Silakan, saya persilakan. Adik-adik ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita hari ini, yaitu ciri-ciri makhluk hidup? Saya Kak. Ya silakan. Siapa namanya, Dek? Indonesia. Trinasya, bertanya ya, silakan, Dek. Contoh berkembang biak itu apa? Oh, contoh berkembang biak. Contoh berkembang biak itu seperti saya. Saya itu ada bapak saya dan ibu saya. Saya dilahirkan oleh ibu saya. Sedangkan bapak dan ibu saya itu mempunyai kedua orang tua yang sekarang saya panggil kakek. Paham? Paham. Ya, jadi terima kasih adik-adik. Maaf ya kalau penjelasan kakak kurang baik karena kakak ini cuma praktek mengajar saja ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.